Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang SPDI. Saya adalah guru di SDN 004 Tanah Grogot, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Pada hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya SDN 004 Tanah Grogot. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sebagaimana biasa, Bapak kalau memulai pelajaran itu harus berdoa dulu. Biar kegiatan kita mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semuanya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Silakan dibuka, suaranya dibuka. Ikutin Bapak ya, kita berdoa sama-sama. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah waj'alni minas sholihin. Sadaqallahul ya. Nah, dengan pembacaan doa tadi, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, Bapak pengen tahu dulu nih kabarnya hari ini. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah di kondisi pandemi ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Nah, selanjutnya anak-anak, Bapak ingin mengetahui dulu bagaimana kehadiran kita hari ini. Ada berapa orang yang hadir di sini? Ada berapa orang? Apakah ada yang tidak hadir? Oh ya, masih ada 2 orang yang tidak hadir. Mudah-mudahan yang belum bisa hadir lain kali di pertemuan akan datang bisa hadir, mungkin karena ada gangguan atau kondisi sinyal sehingga mereka tidak bisa masuk ya. Nah, baik. Selanjutnya yang selalu Bapak sampaikan sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada anak-anakku semua yang hebat-hebat ini agar jangan malas belajar. Ya, dalam kondisi keadaan apapun kita harus rajin belajar. Karena belajar itu tujuannya adalah agar nanti kita di masa depan nanti bisa mencapai segala cita-cita yang kita inginkan. Nah, kalian masih ingat pelajaran kita yang kemarin, pertemuan kita di pembelajaran yang kedua, kita tetap mempelajari tentang ketika bumi berhenti berputar. Masih ingat ada berapa macam hari kiamat? Silakan dibuka. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama, kiamat sugra. Yang kedua, kiamat kubra. Masya Allah. Coba Bapak minta contoh kiamat sugra. Masih ingat kan nih? Banjir. Contoh kiamat kubra. Ayo, siapa yang masih ingat? Munculnya. Coba yang keras suaranya, munculnya. Dajjal. Oke. Alhamdulillah masih ingat ya. Nah, sekarang ini anak-anak, kita masuk kepada bab yang ketiga atau pembelajaran yang ketiga. Apa yang kita pelajari di pembelajaran yang ketiga ini?
maka kita akan mempelajari tentang indahnya nama-nama Allah dan mengakui nama-nama Allah itu tadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah nggak mendengar ada orang membaca Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Ayo, siapa yang tahu dulu nih? Bapak ingin tahu dulu. Ada nggak di antara kalian yang tahu apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah. Apa? Nama-nama Allah. Nama Allah. Hebat nih. Belum kita pelajari, tapi sebagian kalian sudah ada yang bisa menjawab apa itu Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik atau yang indah. Nah, dalam pelajaran hari ini, perhatikan, ini yang akan kita pelajari nih. Nah, nanti Bapak akan memutarkan video materi kita hari ini berkaitan dengan materi. Bapak juga akan memutarkan video tentang Asmaul Husna. Nanti kita baca sama-sama ya. Mudah-mudahan bisa diikutin. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, setelah menyimak video nanti, maka diharapkan kalian bisa menjelaskan makna Asmaul Husna As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video nanti, diharapkan kalian bisa memahami dan mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, yang ketiga nih, setelah mengamati video, peserta didik dapat menirukan bacaan dan arti Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi dengan tepat. Itu adalah tujuan kita pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya nanti dengan baik. Nih, Bapak akan memutarkan video. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama Asmaul Husna. Bentar, ini agak lambat loadingnya ya. Bapak minta semuanya dibuka ya, anunya suaranya ya, biar kita baca sama-sama. Ya Allah, suaranya? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Mu'min, Ya Mu'min, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Jalali wal Ikram, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Baqi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Musid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah. Masih asing ya? Enggak kan? Kan kalian sering mendengar bacaan Asmaul Husna ya. Kalau kalian membuka TPRI itu biasanya setiap subuh itu ada Asmaul Husna. Nah, ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Nah, yang kita pelajari hari ini anak-anak cuma 4. Kalau kita pelajari kalau 99 kita pelajari ya enggak cukup waktunya ya kan. Jadi yang kita pelajari cuma 4. Apa itu yang pelajaran yang kita pelajari itu apa? Yang pertama adalah As-Samad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, yang keempat Al-Baqi. Nah, sebelum kita memutar video yang kedua berkaitan dengan materi pelajaran,
Coba anak-anak perhatikan dulu. Bapak ingin memberikan sedikit gambaran tentang Asmaul Husna. Allah adalah zat yang memiliki sifat yang maha sempurna. Allah tidak seperti makhluknya yang banyak memiliki kelemahan. Kesempurnaan Allah itu tercermin pada Asmaul Husna, yaitu pada nama-namanya yang indah dan baik yang berjumlah 99. Orang yang dapat mengamalkan sifat-sifat Allah, maka ia akan mendapatkan limpahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai hambanya, maka kita wajib mendalami, memahami, mempelajari 99 sifat Allah itu tadi. Kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pelajaran kali ini kita hanya membahas 4 sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi karena kita waktunya nggak cukup ya. Nah, oleh karena itu, baik. Nah, ini adalah tugasnya. Ingat, perhatikan tugasnya. Sebelum Bapak putarkan video, tugas kalian ini. Video yang Bapak putarkan tadi, kalian amati, kalian catat semua informasi tentang video tadi, presentasikan, jelaskan di antara 4 Asmaul Husna yang sudah kamu pelajari. Kemudian bagaimana cara kamu berperilaku sebagai bentuk pengamalan sifat Asmaul Husna dalam kehidupan. Kemudian simpulkan. Jadi kalau nanti videonya diputarkan, silakan kalian catat, silakan kalian simpulkan sendiri ya. Oke ya, Bapak harap semuanya bisa menyimak dan memperhatikan video ini dengan seksama agar bisa nanti menjawab dengan benar. Dimute aja suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berjumlah 99. Membaca Asmaul Husna berulang-ulang akan menjadi doa dan mendapatkan pahala anak-anak. Namun yang akan kita pelajari hari ini hanya 4 anak-anak, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta anak-anak. Di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2 yang berbunyi Allahus Somad, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Baqi yang artinya yang maha kekal. Cara menerapkan atau mempraktekkan Asmaul Husna Al-Baqi yaitu 1. Mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempergunakan kesempatan hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilihat materinya anak-anak? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tadi kalian sudah menonton videonya ya. Nah, sekarang adalah perhatikan. Ini adalah tugasnya. Nih. Perhatikan. Ini adalah tugas
Yang harus kalian cari jawabannya di pembelajaran video tadi. Oke, sekarang kalian Bapak kasih waktu untuk mengerjakannya. Nanti siapa tahu, nanti akan Bapak tunjuk siapa-siapa yang bisa mempresentasikannya. Perhatikan ini ini pertanyaannya yang akan kita ulas pada diskusi hari ini, pada tanya jawab hari ini. Oke, silakan Bapak kasih waktu. Baik, selesai ya waktunya ya. Nah, sekarang waktunya kita tanya jawab, kemudian waktunya persentase dari hasil pengamatan video yang kalian amati tadi. Ini ada beberapa pertanyaan. Bapak harap kalian bisa menjawab dan mempresentasikannya, mempresentasikannya nanti ya. Baik, sudah siap anak-anak semuanya? Sudah. Oke. Nah, sekarang siapa yang ingin menjelaskan, mempresentasikan terlebih dahulu berkaitan dengan As-Samad? Silakan sebut namanya. Saya, Pak. Siapa? Saya Ashila. Ashila, monggo. Saya Silakan, Ashila. ayo. Ashila, silakan. Salah satu sifat Allah yang kita pelajari adalah As-Samad. As-Samad artinya yang maha dibutuhkan atau tempat meminta. Sebagai hamba kita diajarkan untuk selalu bersandar hanya kepada Allah. Jika kita dalam kesusahan dan mendapat musibah, maka kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Jika ingin menjadi anak pintar, maka berusaha dan selalu berdoa kepada Allah. Jika ingin masuk surga, maka di akhir sholat selalu berdoa kepada Allah. Apapun yang kita inginkan, maka berdoalah hanya kepada Allah, sebagaimana firman-Nya Allahus Samad, artinya Allah tempat meminta sesuatu. Demikian penjelasan dan kesimpulan saya, Pak Guru. Terima kasih. Masya Allah, sempurna sekali jawabannya. Kita kasih aplaus, kita kasih tepuk tangan buat Ashila. Oke, nanti akan Bapak jelaskan juga di akhir nanti pada kesimpulan ya. Nah, sekarang Bapak minta juga siapa yang ingin mempresentasikan, menjelaskan tentang Al-Muqtadir. Saya Rumi. Siapa ini? Arumi. Arumi. Oke, coba. Silakan. Arti Al-Muqtadir adalah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang atau berliku, tanaman, bintang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Cukup di Sudah. situ? Masih ada lagi yang ingin menambahkan tentang Al-Muqtadir? Pak, Ya, saya mau menambahkan penjelasan sila. penjelasan sila tadi tentang As-Samad ya? Pak, Ya, oke, silakan. Siapa namanya? Sebut namanya ya. pengakuan Sebut namanya dulu. saya Bintang. Oke, silakan Bintang. Untuk pengakuan sifat as-somad dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus mengamalkan perilaku. 1. Menjadikan Allah satu-satunya zat tempat meminta dan berharap. 2. Berusaha menjadi anak yang bermanfaat buat orang banyak, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar. Oke. 3. Menjadi anak yang suka membantu dengan kesusahan orang lain, baik membantu dengan pikiran, tenaga, dan tutur kata yang lembut. Itulah beberapa di antara teladan yang harus kita tunjukkan sebagai bentuk pengamalan dan pengakuan sifat as-somad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan dan kesimpulan saya, Pak. Terima kasih. Oke, ini Bintang ini berarti dia menambahkan penjelasan dari anak Anda Ashila tadi ya. Kemudian tadi
Al-Muqtadir sudah dijelaskan tadi oleh siapa tadi namanya? Arumi ya? Iya, Pak. Arumi ya, oke. Terima kasih ya atas tambahan masukannya buat Asila tadi oleh Bintang, kemudian pengertian Al-Muqaddim tadi oleh si anak Anda Arumi. Nah, kemudian kita lanjut kepada yang Al-Muqaddim. Ayo, siapa yang bisa mempresentasikan tentang Al-Muqaddim? Silakan, sebut nama ya. Saya Siren, Pak. Siren, ayo silakan Siren. Asmaul Husna yang ketiga, Al-Muqaddim, artinya Allah Maha mendahulukan. Dari video tadi, saya bisa memahami bahwa Allah adalah zat yang maha terdahulu dari semua ciptaannya. Contoh, lebih dahulu mana antara rumah dengan pembuatnya? Lebih dahulu mana antara mobil yang kita pakai dengan pembuatnya? Lebih dahulu mana pakaian yang kita pakai dengan pembuatnya? Lebih dahulu mana HP yang kita pakai ini dengan pembuatnya? Maka jawabannya yang lebih dahulu tentu adalah pembuatnya. Begitulah Allah, Ia lebih terdahulu daripada segala ciptaannya. Silahkan kalau ada teman lain yang ingin menambahkan penjelasan saya. Itu saja. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih, Masya Allah. Jawaban kita kasih aplaus juga buat Siren ya. Ada yang ingin menambahkan penjelasan Siren tadi? Pak. Saya Siapa-siapa? Ayo, silakan. Alvin, Pak. Alvin, ayo, monggo Vin. Saya Alvin, Pak Guru, mau menambahkan penjelasan Siren sebelumnya masih tentang Al-Muqaddim, Pak Guru. Allah lebih mendahulukan mengutamakan orang yang taat daripada orang yang ingkar, lebih memuliakan orang yang berilmu daripada orang yang bodoh, lebih mendahulukan orang yang mencintai daripada orang yang membenci. Nah, sebagai anak soleh, maka kita diajarkan untuk mengamalkan sifat Al-Muqaddim dalam kehidupan dengan cara: 1. Jangan menunda-nunda pekerjaan, misalnya belajar dan beribadah. 2. Kerjakanlah sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Jangan mengajarkan hal yang bisa merugikan orang tua dan teman. 3. Sebelum menyuruh orang, hendaknya kita terlebih dahulu mencontohkan perbuatan baik itu. 4. Sebagai anak soleh, kita harus melatih diri untuk lebih mendahulukan kepentingan umum daripada diri sendiri. Itu saja yang bisa saya jelaskan, Pak Guru. Terima kasih. Hebat, Alvin. Kalau dari penjelasan Alvin ini, kalau Bapak dengar, Alvin ini dia menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengakui, mengamalkan sifat Al-Qadim dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya, Alvin ya? Iya, Pak. Oh iya ya. Oke. Terima kasih. Yang terakhir, sifat Allah yang terakhir yang pembahasan kita adalah Al-Baqi. Monggo, siapa yang ingin menjelaskan di sini? Saya Rinda, Pak Guru. Rinda. Oh ya, silakan Rinda. Ayo silakan. Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Allah merupakan zat yang akan terus-menerus mengurusi dan mengatur makhluknya tanpa tidur ataupun mengantuk. Dia abadi selamanya. Berbeda dengan kita ya, semua ciptaan Allah akan hancur dan rusak. Gunung yang menjulang kelak akan hancur. Hutan yang rimbun kelak akan gundul. Bulan jika siang ia akan hilang. Matahari jika malam ia akan hilang. Sekarang kita masih hidup, maka suatu saat nanti kita akan mati, teman-teman. Oleh karena itu, sebagai anak soleha, kita harus selalu menggantungkan hidup ini hanya kepada Allah yang Maha Kekal. Dan jangan bergantung pada makhluk yang bisa binasa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan simpulkan, Pak Guru. Terima kasih. Terima kasih, Siren. Jawabannya bagus sekali, sempurna, lengkap sekali. Nah, kalian tadi sudah menjelaskan makna, telah mempresentasikan makna pengertian As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Hanya saja tadi Alvin sudah menjelaskan terlebih dahulu pengamalan Al-Muqaddim dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 lagi nih yang belum ada yang menjelaskan nih. Bagaimana cara kita mengamalkan sifat As-Samad dalam kehidupan sehari-hari?
Bagaimana kita mengamalkan al-muqtadir dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita mengamalkan sifat al-baqi dalam kehidupan sehari-hari? Coba. Pak. Bapak minta siapa nih ya yang bisa menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengakui sifat al-baqi dalam kehidupan sehari-hari? Siapa? Coba. Sifat al-baqi. Pak. Siapa namanya? Pak, saya Ya? Citra Ekaryana ingin menambahkan penjelasan Rinda, Pak. Penjelasan Rinda tadi tentang yang mana itu? Lupa Bapak nih. Al-Baqi. Al-baqi, coba monggo silakan, ayo. Sering kita lihat terjadinya bencana. Misalnya ada pasar yang terbakar, banjir bah yang menghancurkan kampung sehingga menghilangkan harta benda. Gunung meletus sehingga merusak tanaman warga. Kemarau panjang menyebabkan gagal panen dan lain-lain. Contoh tidak kekalan manusia juga bisa dilihat misalnya diawali dari bayi, anak-anak, remaja, tua, dan akhirnya mati. Nah, cara kita mengakui sifat al-baqi ini dalam kehidupan adalah A. Melatih diri untuk selalu mensyukuri segala nikmat pemberian Allah. B. Hidup yang Allah berikan hendaknya selalu kita gunakan untuk beribadah dan berbuat kebaikan baik terhadap orang tua, teman, dan orang sekitar. Itu saja penjelasan serta kesimpulan dari saya, Pak Guru. Oke, terima kasih Citra. Jawabannya sangat bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan buat Citra. Citra ini dia mempresentasikan bagaimana cara kita mengamalkan sifat al-baqi dalam kehidupan ya. Ya Citra ya? Iya Pak. Oke, nah sekarang yang as-samad nih belum ada nih. Siapa nih yang Bapak minta ya untuk as-samad nih? Bapak tunjuk aja ya, Bapak tunjuk nih. Siapa yang bisa mempresentasikan as-samad? Bintang mana Bintang? Saya Pak. Ya, coba. Oh, Bintang sudah tadi mempresentasikan ya? Sudah Pak. Sudah tadi ya. Sekarang yang ingin mempresentasikan al-muqtadir siapa coba? Silakan sebut namanya. Alia mana Alia? Alia ini belum ada suaranya nih dari tadi nih. Iya Pak. Ayo silakan. Ada nggak? Bisa nggak? Ini tentang al-muqtadir coba. Pak. Ya, silakan. Amelia mau mempresentasikan yang mana? Al-Muqtadir. Al-Muqtadir, coba monggo silakan. Al-Muqtadir artinya kita harus menjadikan Allah tempat berlindung dan berlomba-lomba melakukan amal kebaikan. Terima kasih Amel. Nah, kalian tadi sudah mengartikan, menjelaskan pengertian masing-masing sifat Allah, kemudian menjelaskan bagaimana cara mengakui sifat-sifat Allah itu dalam kehidupan. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pengertian? Adakah yang bisa menyimpulkan tentang pengertian? Pengertian 4 Asmaul Husna ini? Satria ada nggak Satria? Nih Satria dari tadi nggak ada ngomong nih Satria nih. Halo, mana Satria? Pak. Ya. Artinya Allah Maha dibutuhkan. Al-Muqtadir artinya Allah Maha kuasa dan menentukan. Al-Muqaddim artinya Allah Maha mendahulukan. Dan Al-Baqi artinya Allah Maha kekal. Oke. Kemudian yang bisa menyimpulkan yang terakhir nih, sebelum Bapak kita masuk pada kesimpulan, yang ingin menjelaskan kesimpulan tentang bagaimana cara mengakui keempat sifat itu dalam kehidupan. Adakah? Amel tadi mana Amel? Siapa? Atau yang lain? Amel? Saya. Ya? Bintang Pak. Oh Bintang, monggo silakan Bintang, ayo. Dari beberapa penjelasan teman-teman tadi terkait dengan mengakui nama-nama indah Allah dalam kehidupan dapat disimpulkan. 1. Pengamalan al-baqi
Kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah dan menggunakan kesempatan hidup dengan banyak beribadah. 2. Mengamalkan as-somat. Kita harus berusaha menjadi orang bermanfaat dan suka membantu orang lain. 3. Pengamalan al-muqtadir. Kita harus menjadikan Allah tempat berlindung dan berlomba-lomba melakukan amal kebajikan. 4. Pengamalan al-muqaddim. Kita harus mengerjakan yang bermanfaat untuk masa depan dan mendahulukan kepentingan umum daripada diri sendiri. Itulah beberapa kesimpulan tentang mengakui sifat Allah dalam kehidupan. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, kalian sudah bisa menyimpulkan dengan baik sekali. Kita beri aplaus semuanya yang telah memberikan jawaban tadi. Mari kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan sebagai bentuk penghargaan kepada kalian yang ikut berpartisipasi dalam acara tanya jawab hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada penutup, anak-anak. Coba sekalian perhatikan semuanya. Penutup. Akan Bapak bacakan. As-Samad artinya maha dibutuhkan. Dalam hidup ini, kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Kita hanya boleh bergantung kepada siapa? Silahkan dibuka suaranya. Jadi kita biar kita hanya boleh bergantung kepada Allah. Kepada Allah. Karena Allah yang bisa memenuhi kebutuhan kita semuanya. Jadi tidak boleh bergantung kepada makhluknya. Yang kedua, al-muqtadir. Artinya Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan. Nah, kemahakuasaan Allah itu dalam hidup kita sehari, alam semesta beserta isinya adalah semuanya di bawah kekuasaan Allah. Coba, hidup kita di bawah kekuasaan siapa? Allah. Kehidupan makhluk lainnya, binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu tergantung dari kekuasaan siapa? Allah. Yang ketiga, al-muqaddim, Allah mendahulukan. Allah Maha mendahulukan. Orang yang terdahulu masuk surga itu adalah orang yang banyak amalnya. Orang yang dimuliakan itu adalah orang yang banyak ilmunya dan seterusnya. Itulah bahwa Allah Maha mendahulukan atas apa yang Dia ciptakan. Kemudian yang keempat adalah sifat al-baqi, artinya Allah Maha kekal. Kalau kita mati enggak nanti akhirnya? Mati. Binatang peliharaan yang kita sayangi mati enggak nanti? Mati. Minta maaf. Orang tua kita nanti meninggal enggak juga ujung-ujungnya? Mati. Meninggal juga. Kita juga meninggal, kita juga mati. Yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi anak-anak sudah baik sekali kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya nih. Sebagai bentuk pengamalan as-samad, kita hanya menjadikan Allah tempat meminta. Kemudian kita harus berusaha menjadi orang yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi orang lain. Yang ketiga, berusaha membantu teman, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan tempat kita tinggal. Nah, bagaimana kita mengakui sifat al-muqtadir? Maka cara mengamalkannya adalah kita menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Berlomba-lomba mencari amal kebajikan. Dari sekarang kita harus berlomba-lomba memperbanyak amal kebajikan. Itu adalah bentuk pengamalan kita terhadap sifat al-muqtadir. Kemudian al-muqaddim. Bagaimana cara kita mengamalkan sifat ini? Nah, dalam berbuat kebaikan, hendaklah kita menjadi contoh. Kalian tuh kan di rumah banyak punya adik tuh. Nah, kalau kalian makan, usahakan makan itu dengan tangan kanan. Itu maksudnya agar kita memberi contoh kepada adik kita. Kalau waktunya sholat, kita sholat, itu memberikan contoh kepada adik kita. Dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Juga dengan makhluk yang lain. Tidak ada yang kekal selain daripada Allah. Oleh karena itu, tadi kaitannya, maka selama kita masih hidup, perbanyak amal ibadah. Oke. Nah, sekarang Bapak minta kalian menjawab siapa yang bisa. Kita refleksi sebentar. Pelajaran kita yang tadi. Itu semuanya sudah Bapak simpulkan. Silakan. Yuk, kita jawab sama-sama. Apa itu as-samad tadi artinya?
Allah Maha dibutuhkan. Allah Maha dibutuhkan. Al-Muqtadir artinya Maha kuasa. Allah Maha kuasa dan Maha menentukan. Al-Muqaddim artinya apa? Allah Maha mendahulukan. Allah Maha mendahulukan. Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Alhamdulillah. Karena kemudian Bapak minta lagi di bawah nih satu-satu aja, nggak usah semuanya ya. Coba, maksudnya jawabannya nggak usah semuanya. Kalau menjawabnya silakan bareng-bareng. Coba, bagaimana cara kita mengakui as-samad dalam kehidupan? Bagaimana? Satu contoh misalnya apa? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Terus Satu contoh. saya Citra Karyana. Saya Citra Pak. Ya, silakan. Berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Sekarang yang kedua, Al-Muqaddim. Bagaimana cara kita mengamalkan Al-Muqaddim? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat tadi? Al-Muqaddim. Bagaimana cara kita mengamalkan dalam kehidupan Al-Muqaddim? Pak, saya Pak. Siapa? Apa? Satu aja Bapak minta satu. Satu contoh aja. Kerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Oke. Nah, sekarang Al-Muqaddim. Bagaimana cara kita mengamalkan Al-Muqaddim? Silakan. Siapa yang bisa menjawab ini? Al-Muqaddim. Bagaimana cara mengamalkan dalam kehidupan? Saya, Pak. Silakan. Dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Cukup. Nah, itu satu contoh yang disebutkan Arumi tadi. Yang terakhir, siapa yang bisa menjawab bagaimana cara kita mengakui Al-Baqi dalam kehidupan? Siapa yang bisa menjawab ini? Masih ingat tadi? Bagaimana cara kita mengamalkan Al-Baqi dalam kehidupan? Saya. Siapa? Amel. Silakan Mel. Kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah dalam menggunakan kesempatan dengan banyak beribadah. Alhamdulillah. Artinya dari segi pengertian, dari segi mengakui sifat-sifat dalam kehidupan, kalian sudah bisa menjawab, kalian sudah bisa mengulang pelajaran yang kita pelajari tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana hari ini pelajaran kita? Lebih menyenangkan dari pembelajaran yang kemarin-kemarin, anak-anak? Menyenangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang materi kita sudah selesai ya. Nah, Bapak harap ini tugas ini ya, kalian catat linknya. Nanti soal evaluasi silahkan dibuka linknya, kalian baca kalian jawab di situ. Ini selambat-lambatnya dikumpul besok jam 12 siang ya. Nah, untuk pembelajaran yang berikutnya, kita akan masuk pada materi yang berikutnya, yaitu tentang pelajaran yang keempat, ayo membayar zakat. Terima kasih anak-anakku semuanya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan sama-sama hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.